harapan baik kita semua. Selamat siang, nama saya Vivian Aletea, saya dari SMA Bakti Tunas Harapan Magelang. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Di sini saya berbicara sebagai tim oposisi. Pertama-tama, apa itu seni? Seni merupakan suatu keahlian untuk menghasilkan sebuah karya. Dan seni dapat mencakup banyak sekali hal, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, dan sebagainya. Memang bakat seseorang penting untuk dikembangkan, namun dalam mendidik anak, orang tua harus berpikir ke depan, bagaimana cara agar anak ini bisa sukses? Apa yang harus anak ini pelajari? Apakah bakat seninya lebih baik dikembangkan atau lebih baik difokuskan terhadap sains saja? Di sini saya sebagai tim oposisi menyatakan saya tidak setuju dengan argumentasi tim pemerintah yang mendukung bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya dikarenakan beberapa alasan. Saya akan membahas 4 poin. Pertama, sebelumnya tim pemerintah sempat mengatakan bahwa anak berbakat seni sebaiknya mengikuti kursus seni dan berbagai perlombaan seni. Mungkin memang dengan tujuan yang baik, agar sang anak dapat mengembangkan talentanya, dapat mengembangkan potensinya, dapat mengembangkan bakatnya. Namun kita tidak boleh lupa bahwa dalam kehidupan mereka di sekolah, pelajaran yang diutamakan, pelajaran yang ditekankan bukanlah seni. Selain itu, sebagai siswa, mereka memiliki tanggung jawab untuk belajar sesuai dengan kurikulum sekolah, memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Namun jika mereka mengikuti banyak sekali kursus, mengikuti banyak perlombaan, mereka akan kelelahan karena untuk mengembangkan bakat seni dan juga untuk tetap mempertahankan nilai akademik akan sangat susah. Waktu mereka juga pasti sangat terbatas karena harus kursus, harus latihan untuk perlombaan, tetapi juga tetap harus belajar untuk ulangan, harus tetap mengerjakan tugas, menyelesaikan proyek. Pada akhirnya, sang anak pasti harus memilih di antara kedua bidang tersebut. Dan tidak jarang untuk sang anak malah mengorbankan waktu istirahatnya. Mungkin setelah sekolah dia akan langsung kursus, lalu latihan untuk perlombaan, lalu setelah pulang dia akan belajar untuk ulangan, lalu lanjut mengerjakan tugas sampai larut malam. Sehingga ia hanya bisa tidur beberapa jam setiap malam. Tetapi berapa banyak dan berapa lama seorang anak bisa terus hidup seperti itu? Pada akhirnya dia akan lelah dengan kehidupan dan kesibukan itu. Dan dia akan memilih salah satu. Karena semakin banyaknya diiklankan bahwa dengan seni mereka bisa sukses di masa depan, bisa menjadi seorang bintang, bisa menjadi selebriti, maka tidak sedikit jumlah anak yang akan menelantarkan sekolah mereka, akan menelantarkan nilai akademik mereka untuk mengejar mimpi-mimpi, untuk mengembangkan bakat atau hobi mereka. Mereka mungkin akan tidak belajar lagi, tidak peduli ketika ada ulangan, tidak pernah mengerjakan tugas dengan alasan tidak memiliki cukup waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas karena banyak sekali kursus dan banyak perlombaan. Itu pun jika sang anak memang mengikuti kursus dan banyak perlombaan. Namun pada kasus terburuk, yaitu jika sang anak sebetulnya tidak mengikuti kursus ataupun perlombaan, namun tetap tidak mengerjakan tugas sekolah dengan alasan sibuk mengembangkan talenta atau hobinya. Ia akan mengatakan dia sibuk mengejar mimpinya. Hal tersebut lama-kelamaan akan menjadi sekedar alasan dan akan berkembang menjadi kemalasan. Mereka akan berpikir, saya memang tidak berbakat di bidang akademis, saya berbakat di bidang seni. Jadi untuk apa saya bekerja keras? Untuk apa saya belajar keras untuk sesuatu yang saya memang tidak bisa? Pemikiran yang salah seperti itu akan membuat anak bangsa tidak berusaha semaksimal mungkin, tidak semaksimal yang mereka bisa, lalu mereka hanya ingin mempelajari hal yang mereka suka. Mereka menjadi manja, hanya mau yang mereka suka saja. Jika mereka tidak suka, maka mereka tidak mau mempelajari sama sekali, bahkan tidak mau berusaha. Hal tersebut tentu akan merusak etos kerja atau mungkin dalam kasus ini etos belajar anak-anak di sekolah. Lalu untuk poin kedua, tim pemerintah juga menyebutkan bahwa pilihan untuk fokus terhadap sains sangat populer hanya karena berbagai iklan dari perusahaan-perusahaan. Namun saya tidak setuju karena memang di masa depan orang-orang berfokus sains akan selalu dibutuhkan, akan selalu diperlukan dalam dunia. Jadi bukan penting karena iklan perusahaan, tetapi karena memang nyatanya penting. Sains merupakan kunci utama masa depan bumi kita, merupakan kunci utama peradaban manusia. Seperti yang kita semua tahu, teknologi terus berkembang menjadi lebih baik, menjadi lebih canggih, dan tentunya sains telah banyak sekali berkontribusi terhadap perkembangannya. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pilihan ortu untuk lebih memfokuskan anaknya pada sains tidak hanya akan menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga merupakan langkah dalam membuat dunia yang lebih baik lagi bagi generasi selanjutnya. Poin ketiga,
Tim pemerintah juga menyebutkan bahwa bakat seni tidak banyak dikembangkan karena image negatif yang masyarakat miliki terhadapnya, seperti tidak menghasilkan banyak uang ataupun tidak memiliki masa depan. Namun menurut saya kenyataannya memang cukup suram, karena menurut data hanya 10% dari lulusan sekolah seni dapat mencari uang, dapat mencari nafkah dari karya seni mereka. Selain itu, menurut data lain, hanya 0,2% seniman dapat dikatakan sebagai superstar atau sukses. Sedangkan 0,9% hanya mainstream atau mungkin cukup populer tetapi belum sukses. Lalu 1,4% masih biasa-biasa saja, 6,8% masih berkembang, dan sebanyak 90,7% bahkan belum diketahui dunia, belum diketahui namanya, mereka belum ditemukan dan belum dikenal sama sekali. Dan seperti yang tim pemerintah katakan sebelumnya, memang banyak sekali seniman atau artis yang stres, yang tertekan, yang depresi, dan akhirnya mereka malah melarikan diri ke hal-hal yang buruk seperti narkoba, mungkin menyakiti dirinya, atau bahkan bunuh diri. Hal tersebut pastinya disebabkan oleh sulitnya bagi seorang seniman untuk sukses, karena memang peluangnya sangat kecil. Keempat, tim pemerintah juga sempat mengatakan bahwa ketika anak berbakat seni sukses dalam perusahaan, dia tidak akan bahagia dan tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya karena tidak bekerja sesuai passionnya. Namun saya ingin menyanggah pendapat tersebut karena tolak ukur kebahagiaan masing-masing orang tentunya berbeda. Mungkin dia bisa dikatakan kurang enjoy dalam pekerjaannya, namun karena ortunya sudah memfokuskan sang anak dalam bidang pekerjaannya sejak dini, dia tetap dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan dengan mudah, sehingga dia tidak akan stres atau depresi seperti seniman-seniman yang saya bahas sebelumnya. Selain itu, dia dapat mencari kebahagiaannya dari hal-hal yang selain pekerjaan, misalnya dari hal sosial seperti hangout dengan teman-temannya, atau mungkin dari keluarga. Mungkin saat sang anak sudah dewasa kelak, dia bisa memulai keluarganya sendiri. Hal tersebut tentunya juga akan memberikan sang anak tersebut kebahagiaan. Karena jika memang sang anak berbakat dalam seni, ia benar-benar menyukai seni, dia tetap bisa melakukan seni tersebut sebagai suatu hobi. Namun fokusnya tetap harus ditujukan atau diarahkan oleh orang tua pada sains. Oleh karena itu, saya sekali lagi menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan argumentasi tim pemerintah yang mendukung orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sekian argumentasi dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini, saya Asun Devina Asikin dari SMA Bakti Tunas Harapan Magelang akan menanggapi sebuah argumen mengenai mosi kedua, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Seperti yang kita sudah ketahui, banyak anak-anak seni yang ingin bersekolah ke sekolah yang mereka impikan. Namun anak-anak yang berbakat seni tersebut sering kurang mempertimbangkan dengan baik dan malah justru kurang persiapan karena minimnya pengetahuan mengenai dunia luar. Dan pada masa-masa itulah kita yang sangat membutuhkan sebuah bimbingan dari orang tua kita, yang pasti orang tua kita tidak akan menjerumuskan anaknya ke dalam jalan yang tidak baik. Dan karena itu semua orang tua pasti juga menginginkan yang terbaik bagi anaknya supaya anak-anaknya tidak susah di masa depan, sehingga apa yang seharusnya orang tua kita suruh itulah yang harus kita patuhi, karena kita masih sangat buta akan dunia ini dan kita butuh bimbingan dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan terpercaya. Orang tua pasti juga memikirkan dengan rinci dan tahu pasti apa yang membuat kita sukses dan apa yang berada di zona abu-abu atau tidak pasti sukses dan tidak pasti gagal. Semisal saja anaknya memang memilih untuk dan berbakat untuk belajar piano seperti yang tim lawan tadi sampaikan, pasti orang tuanya akan tetap mendukung. Namun, orang tua mendukung bukan untuk anaknya hidup bersama piano sebagai pekerjaan utamanya, karena mereka tahu jika anaknya memainkan piano sebagai passionnya, hal itu akan sangat beresiko dan tidak tahu pasti bila benar-benar sukses seperti Wolfgang Amadeus Mozart. Dan mereka mengerti jika misalkan saja betul terkenal dan benar-benar sukses, pasti suatu saat pula akan redup karirnya. Karena orang tua tahu bahwa pekerjaan di bidang seni merupakan pekerjaan yang mudah redup dan susah untuk bangkit kembali. Kecuali memang harus mati-matian mencari cara untuk membuat orang menoleh, dan hal tersebut sungguhlah sulit dan sangat beresiko, sehingga orang tua juga memikirkan pekerjaan dan kehidupan masa depan anaknya dalam jangka waktu yang panjang.
Bahkan orang tua juga akan memikirkan hari tua anak-anaknya karena orang tua sangat menyayangi kita. Dan maka dari itu, saya tidak setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Karena anak masih berpikir sangat sempit dan belum dapat pengalaman yang banyak akan hal itu, sehingga orang tua sebagai pemandu yang sudah pastinya berpengalaman lebih tahu mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang beresiko untuk dilakukan. Sebagai orang tua juga pasti ingin sekali anaknya hidup dengan baik dan nyaman di kedepannya, sehingga orang tua berusaha keras untuk melindungi anaknya. Semisal saja anaknya memang memiliki bakat dan yang kuat di dalam bidang seni, orang tuanya akan mendukung, tetapi sekali lagi bukan sebagai pekerjaan yang utama untuk semasa hidupnya. Namun, bagaimana bila bakat tersebut terus diasah, namun dilabelkan sebagai hobi yang sukses? Contohnya seperti Maudy Ayunda. Maudy Ayunda sangat berbakat dalam menyanyi, namun menyanyi bukanlah mimpi yang sebenarnya dia ingin capai. Itu merupakan sebuah hobi yang diasah saja, sehingga alangkah baiknya bila kita tetap mengasah bakat kita dalam seni, namun kita juga harus berpikir secara realistis untuk jangka waktu yang lama juga. Sehingga sekali lagi saya tidak setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak-anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya, sehingga saya berpikir bahwa label dari hobi yang diasah dengan baik bukanlah hal yang salah. Malah saya berpikir bahwa ide tersebut akan cukup efisien dan dapat menjamin masa depan anaknya, karena pengaturan waktu yang baik serta uang yang bila kita mendapatkan pekerjaan selain bidang seni, semisal marketing, juga pasti akan lebih mudah didapatkan. Dan menurut analisis saya, banyak sekali seniman-seniman yang butuh waktu lama untuk menyelesaikan suatu lukisan, namun juga membutuhkan waktu yang lama pula untuk melukiskan lukisannya dikenal dan dilihat orang hingga mendapat penghasilan yang layak, sehingga menurut saya itulah yang akan sangat merugikan melihat sulitnya setiap hari bila masih belum mendapatkan penghasilan, sehingga tanpa orang tua suruh pun kita akan langsung bekerja sendiri dengan melamar pekerjaan di kantoran atau melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan non seni atau membuat perusahaan sendiri, karena banyak bidang non seni yang mudah mendapatkan penghasilan. Sehingga menurut pandangan saya itulah yang membuat sebaiknya seni itu bukanlah hal yang utama dalam kehidupan kita, karena seni juga rata-rata diciptakan sesuai dengan suasana hati dan juga tidak pasti akan selesai dibuat dan kapan akan dimulainya. Sehingga menurut saya dengan ide mengasah bakat seni sebagai hobi yang sukses akan tetap bekerja dengan pekerjaan yang berpenghasilan cepat akan sungguh membantu anak-anak dari orang tua di masa depannya supaya hidup tanpa kekurangan. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Raisa Kalanda Aurelia Cinta dari SMA Bakti Tunas Harapan. Kali ini berbicara sebagai tim oposisi, akan memaparkan argumen saya mengenai mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat di bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Kali ini, saya akan menyanggah argumen-argumen tim afirmasi. Pertama, tim afirmasi tadi mengatakan bahwa bidang sains selalu dikedepankan daripada bidang seni karena 3 alasan, yaitu narasi musik tidak bisa menghasilkan uang yang besar, anak-anak seni tidak memiliki masa depan yang baik, serta kehidupan kantor dianggap baik hanya karena narasi abdi negara atau uang pensiun atau lain sebagainya. Menurut saya, setiap orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua mengarahkan anak-anak mereka untuk fokus di bidang sains atau bidang lain yang bukan merupakan bakat mereka, karena kestabilan gaji yang ditawarkan dari bekerja di suatu perusahaan lebih menjanjikan daripada berkarir di bidang seni. Ada resiko tinggi di bidang keuangan jika seseorang tetap bersikeras untuk berkarir di bidang seni. Kita harus mengingat bahwa kisah sukses para seniman yang sering kita lihat merupakan kejadian istimewa yang tidak selalu terjadi kepada semua pekerja seni. Yang kedua, tim afirmasi mengatakan bahwa salah satu alasan keuangan lebih terjamin jika mengembangkan bakat, karena bakat mudah berkembang bahkan jika memiliki keuangan yang minim. Menurut saya, justru biaya yang cukup besar diperlukan agar dapat mengembangkan bakat dengan baik.
biaya yang besar tersebut untuk membeli sarana dan prasarana yang diperlukan anak sesuai dengan potensi yang mereka miliki di berbagai jenis bidang seni, seperti membeli alat-alat musik bagi anak musik serta membeli alat-alat menggambar bagi anak seni rupa. Yang ketiga, tim afirmasi mengatakan bahwa anak yang sukses di bidang yang bukan merupakan bakatnya akan merasa tidak senang dan memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua mereka. Menurut saya, saat seseorang sudah merasakan sukses dalam arti stabil secara finansial, entah di bidang apapun itu, entah itu bidang yang mereka pilih atau bukan, biasanya seseorang akan menikmati posisi tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa biaya hidup yang semakin besar seiring dengan berkembangnya zaman akan memerlukan kestabilan finansial. Jadi, saya nyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat di bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.